Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menjalankan tugas saya, yaitu tugas bahasa Indonesia, membuat sebuah video dengan menjelaskan topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Purnama, kelas reguler jurusan Ekonomi Akuntansi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Namun sebelumnya saya di sini akan membahas dulu topik. Apa sih topik itu? Topik adalah sebuah karya ilmiah. Topik adalah perencanaan sebuah karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan terukur. Jadi topik itu perencanaan. Jadi sebelum kita membuat topik itu, kita harus merencanakan sebuah karya ilmiah tersebut agar dapat disusun dengan baik gitu. Topik tidaklah sama dengan judul, namun kebanyakan orang mengartikannya sama, padahal berbeda ya. Topik itu haruslah yang pertama ditentukan oleh penulis, sedangkan judul yang paling akhir, karena judul hanyalah kepala karangan. Dalam memilih perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama harus menarik perhatian penulis, yang kedua dikuasai dan diketahui oleh penulis, yang ketiga harus sempit dan terbatas, dan yang keempat untuk penulis pemula hindari topik yang kontroversial dan baru. Mengapa? Karena bagaimana mungkin mengerjakan sesuatu tulisan yang kita sendiri tidak tertarik. Jadi hindarilah kalau kita sebagai seorang penulis yang pemula, yang baru gitu, mengerjakan topik-topik yang kontroversial, yang terbaru gitu. Membuat topik itu haruslah kita kuasai mulai dari awal hingga akhirnya gitu. Bagaimana pula dapat memberikan uraian yang berbobot apabila bidang atau pengetahuan yang disyaratkan oleh topik yang dipilih tidak kita kuasai gitu. Jadi harus kita benar-benar kita kuasai dalam pembuatan topik tersebut. Bagi seorang penulis pemula, membicarakan sebuah topik yang kontroversial dan baru akan menyulitkan yang bersangkutan dalam mencari rujukan penunjang. Apabila si penulis ingin melakukan penelitian lapangan mengenai masalah itu, yang bersangkutan akan sulit mempertanggungjawabkan tulisannya. Selain topik yang terlalu teknis, bagi pemula akan menyulitkannya juga karena seorang penulis pemula tidak menguasai istilah-istilah teknis bidang yang digarapnya. Secara sepintas, menentukan topik sebuah tulisan tampaknya merupakan langkah yang sangat sulit dilakukan. Nah, jadi membuat topik itu tidaklah mudah. Namun dengan mempertimbangkan posisi penulis dalam bidang ilmu tertentu dan horizon pengetahuannya di bidang tersebut, seorang calon penulis dapat menentukan sebuah topik yang dapat dia garap dengan baik.
Nah, apabila sebuah topik telah selesai dirumuskan, nah, tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan. Nah, yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari topik itu untuk apa gitu. Jadi, tujuannya adalah sebagai sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan semacam pembatas topik agar tidak menyimpang dari permasalahan. Pada dasarnya, tujuan mempersempit permasalahan yang akan dibicarakan dalam karangan. Oleh karena itu, tujuan harus lebih terbatas atau lebih sempit dari topiknya. Setelah topik dan tujuan ditetapkan dengan jelas, penulis merumuskan topik dan tujuan itu ke dalam tesis. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu pembuatan tesis. Nah, apa sih tesis itu? Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan, dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis dalam proses penulisan karangan ilmiah. Tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Misalnya dalam menyusun kerangka karangan, penulis berpedoman pada tesis. Jadi tesis semacam rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Namun penentuan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi atau publikasi ilmiah. Dengan demikian, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka karangan. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulis tidak langsung menulis setelah mengetahui tesis karangannya, tetapi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam kerangka karangan. Nah, untuk selanjutnya itu kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan kerangka karangan itu perlu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka karangan itu mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan, yaitu diantaranya yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Yang ketiga, meningkatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Terus yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Dan yang terakhir, berarti setengah karangan sudah diselesaikan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan akhir dari prapenulisan. Setelah mengetahui fungsi kerangka karangan bagi penulis juga perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. Yang kedua, penginventarisasian topik ke dalam sub-subtopik secara maksimal. Yang ketiga, pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan. Semua bab topik relevan dengan tesis, jangan ada topik yang sama. Terus semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. Terus yang keempat, tahapan itu dilakukan secara
berulang untuk mendapatkan subtopik yang terperinci secara maksimal. Yang kelima, penetapan pola susun ragangan yang tepat, pola alamiah atau pola logis. Yang keenam, sadarilah ragangan tidak sekali buat. Terus yang ketujuh, ragangan ini sebagai peneban penyusunan daftar isi karangan. Melalui tahapan penulisan kerangka karangan, penulis perlu memerhatikan persyaratan penyusunan kerangka karangan berikut, yaitu yang pertama, tesis sudah jelas dan benar. Terus yang kedua, data primer dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca dan dikutip dalam catatan. Yang ketiga, tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. Yang keempat, pokok-pokok kerangka karangan disusun secara logis. Yang kelima, pilihlah pola kerangka karangan yang diterapkan. Terus yang keenam, pola logis yang digunakan. Yang terakhir, yang ketujuh, pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem, yaitu sistem lekuk, sistem lurus, dan sistem gabungan. Nah, alhamdulillah penyampaian sudah selesai. Namun dapat kita simpulkan dari pembahasan yang telah saya bacakan tadi bahwa kesimpulannya yaitu topik itu adalah pokok masalah yang akan dibahas dalam karangan ilmiah. Tanpa mengetahui pokok masalah yang akan dibicarakan, penulis tidak dapat menentukan permasalahan. Terus apabila telah menentukan topik, tahap selanjutnya yaitu membuat tujuan topik tersebut, yaitu tujuannya sebagai semacam pembatas topik agar tidak menyimpang dari permasalahan. Tujuannya mempersempit pembahasan yang akan dibicarakan dalam karangan gitu ya. Oleh karena itu tujuan harus lebih terbatas. Terus yang ketiga yaitu tesis. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Dan yang terakhir yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan referensi yang digunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.